Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini gua akan membahas satu video yang cukup sering ditanyain gitu ya. Sebenarnya tahap apa saja atau fase apa saja yang pada umumnya akan dilewati gitu ya dalam masa-masa awal kita tahu atau menyadari ada sesuatu yang nggak beres atau dalam tanda kutip nggak biasanya gitu ya dalam sebuah hubungan, apalagi kalau dalam hubungan tersebut masuk dan match 90% gitu ya dengan ciri-ciri narsisis gitu ya. Dalam video kali ini sih judulnya kan proses healing atau tahapan healing, tapi aku juga senang nyebut dengan istilah level gitu ya, level dari healing. Nah, di dalam tahapan leveling ini emang berat banget gitu ya. Cuman kalau misalkan berhasil melewatinya, gue yakin sih itu bakal worth it banget gitu ya. Setelah kita shock dan mengalami aha moment itu kayak, oh ternyata kayak gini, oh begini ya, oh jangan-jangan gitu ya, atas kebingungan yang selama ini berat banget gitu ya, dengan banyak pertanyaan yang biasanya pertanyaannya kenapa gitu kan. Itu ketika kita mulai tahu tentang edukasi, tentang ilmu pengetahuan tentang ini, kita mengalami yang namanya aha moment gitu ya. Namun nggak cukup sampai di situ aja, nggak sesimpel itu, harus ada leveling atau tahap atau fase yang kita lewati gitu ya. Nah, leveling yang kita lewati itu antara mulai tahu sampai nanti akhirnya kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu kayak gimana gitu ya. Jadi level-levelnya gitu ya, kita sebut dengan istilah level atau proses healing gitu ya. Level pertama atau fase pertama yaitu perasaan sakit yang sesakit-sakitnya. Di sini aku sebut dengan fase penyangkalan. Kenapa kok penyangkalan? Yaitu kita sulit membedakan mana yang nyata dan yang tidak gitu ya. Jadi banyak banget dari pertanyaan teman-teman yang sharing ke saya, jadi kak sebenarnya dia itu sayang nggak sama saya? Saya jawab iya sayang, tapi sayangnya sifatnya tidak konsisten. Jadi saya nggak ya nggak gitu kan. Terus kita sulit membedakan mana yang ilusi atau mana yang nyata gitu ya. Dia nangis-nangis loh ketika kita mau tinggalin kayak gitu. Nah, ketika kita melihat atau perilaku seperti itu yang normal, kita akan notabene merasa bahwa jangan-jangan dia benar-benar sayang gitu ya. Tapi setelah dia balik lagi sama kita, ya ulangin lagi, abusive lagi kayak gitu kan. Jadi beberapa tahun ini masa nggak ada yang real. Kita misalkan udah pacaran 6 bulan, setahun, 2 tahun, atau bahkan ada yang bertahun-tahun, masa nggak ada yang real sih? Dia kok bisa juga kelihatan sangat menyayangi kita dengan adanya fase love bombing itu. Nah, memang ini berat, makanya level pertama itu disebut dengan fase penyangkalan. Kenapa penyangkalan? Ya kita denial terus ya, enggak lah, nggak mungkin lah, dia beneran kok sayang, kok tapi abusive, tapi kok sayang, tapi kok selingkuh. Jadi jungkat-jungkit terus kayak gitu. Itu level pertama. Jadi kita akan mencari pembenaran atas perilaku yang abusive. Silent treatment, paling dia lagi sibuk kok, sibuk seharian nggak kontak. Tapi kalau kita masuk ke dalam ranah logika, mana ada sih orang yang sayang kayak gitu. Nah, tanda tanya lagi, kenapa lagi? Dia selingkuh, ya nggak apa-apa lah dia selingkuh, yang penting kan nggak sampai nikah. Ada loh yang sampai denial kayak gitu, benar-benar parah banget ya. Kemudian ketika dia mungkin main fisik atau mukul gitu ya, kita masih bisa loh denial, ya mungkin lagi kilaf dan sebagainya gitu ya. Itu level penyangkalan dan rasanya pasti bingung gitu ya. Kemudian level kedua, grieving, itu dalam bahasa Indonesia kita kayak berduka ya, ketika kita sulit membedakan mana yang real, mana yang ilusi gitu. Di luar negeri memang sering dipakai nih istilah grieving ini ya.
Karena kayak kita ibarat bersama dengan sebuah ilusi yang terasa sangat nyata. Ilusi bahwa dia memang sayang, dia memang cinta dan sebagainya. Tapi untuk move on kita perlu menerima bahwa disorder ini memang ada, sehingga apa yang indah-indah itu ya memang masuk dalam siklus-siklus yang dilewati gitu ya. Fase level 2 ini kita bisa merasakan anger atau marah, banyak emosi yang campur aduk di dalam level 2 ini ya. Kayak paling utama itu kecewa, cemas, takut, sedih, banyak yang juga sakit asam lambung, sampai pusing, sampai bener-bener kerasa secara fisik gitu ya. Karena cemas, takut, sedih, kecewa, malu itu bisa real terasa sakitnya dalam bentuk fisik gitu ya. Itu level 2. Kemudian level 3. Level 3 ini fase ragu-ragu. Jadi untuk melangkah itu masih ragu-ragu. Jangan-jangan enggak. Kan banyak yang bingung kan sebenarnya dia NPD atau enggak, tapi saya selalu jawab, jangan nanya dia itu NPD atau enggak, tapi tanyakan hubungan itu membangun secara positif kedua belah pihak atau enggak gitu kan. Jangan-jangan enggak, bukan NPD tapi malah disorder lain, tapi kok match ya 90% atau 99%. Nah, fase ragu-ragu ini memang bisa lama karena terasa berat banget dan takut gini. Tapi kalau misalkan dia kontak aku lagi cuman ngomong satu kata di handphone aja, gue rasanya kayak kesengsem banget gitu, kayak seneng banget gitu kan. Jangan-jangan dia memang orang yang bisa nolongin aku gitu. Ada perasaan takut nggak bisa hidup tanpa dia. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan nanti kalau misalkan aku ninggalin dia atau nggak sama dia lagi, aku nggak akan bisa ngerasain emotional chemistry yang sangat mendalam kayak gitu ya. Jadi bertahan dalam kesakitannya saja. Jadi nawar terus gitu ya. Nawar terus, ntar aja deh, ntar aja, ngambil keputusannya nanti aja. Itu level 3, fase ragu-ragu. Kemudian level 4, fase bolak-balik. Jadi kenapa kok bolak-balik? Kan sebenarnya kayak udah logika udah mulai ada nih. Kayaknya nggak bisa nih gua married sama orang kayak gini, nggak kebayang deh gimana nanti abusifnya kalau apalagi sudah menikah misalkan kayak gitu kan. Tapi kita bolak-balik terus, putus nyambung, apalagi dia masih hover, ngasih harapan, ngasih gantung, ngasih kata-kata yang bikin kita merasa dia itu sayang padahal cuma perkataan doang gitu kan. Bolak-balik terus bertahun-tahun hanya untuk apa? Mengulangi siklus yang sama. Nah, teman-teman, sedikit cerita ya tentang pengalaman saya yang di fase bolak-balik ini atau di level bolak-balik ini. Kalau mantan saya dulu itu memang hobinya silent treatment gitu ya, tipenya covert gitu kan. Baiklah Kak, setiap balikan lagi itu ST-nya tambah parah, terus omongannya kayak lebih parah juga, omongannya sakit banget gitu ya. Walaupun sekarang aku udah bisa senyum gitu kan. Fase ini tuh bolak-balik, aduh capek banget sih kalau lihat tuh, banyak banget hovering ya, dan sangat mudah banget tergoda kita untuk balikan gitu ya. Sangat mudah banget tergoda. Kadang kita malah berpikir loh, kenapa ya kok dia masih kontak gue lagi, jangan-jangan kangen. Nah, jangan berpikir seperti itu, bahwa hovering itu adalah untuk menginjek kembali power and control. Jadi bukan kayak orang yang cinta-cintaan dan kangen-kangenan gitu ya. Itu adalah level 4 atau fase bolak-balik. Selanjutnya naik ke level 5 yang disebut dengan apa? Fase depresi. Nah, kenapa kok bisa disebut dengan fase depresi? Karena kita stuck. Kita tuh kayak jadi stuck. Kita kayak merasa nggak ada solusi. Udah bolak-balik, tetap aja makan pil pahit atau bahkan lebih pahit gitu kan. Akhirnya kita ditempa terus gitu ya. Dengan hebat ditempa dari pengalaman. Kalau cuman saya yang bilang di kolom sharing gitu ya, lebih baik nggak balik lagi, konsisten, karena kalau balik tetap akan sama atau bahkan lebih parah gitu kan. Cuman banyak yang nggak percaya kalau nggak ngejalanin gitu ya. Makanya ada level 5 fase depresi ini, kata stuck, bolak-balik tetap aja, dan kita akhirnya merasa waduh gue udah nggak bisa lagi nih, waktu gue udah habis banget nih, dan gue udah nggak ngerti lagi nih harus gimana gitu kan. Nah, fase depresi ini kita
akan ditempa hebat dari pengalaman yang ada. Kemudian kita naik level nih, fase apa? Dari tadi nomor 1 sampai 5 aja, nomor 5 aja masih level bolak-balik gitu kan. Kemudian level 6, fase udah ngerasa cukup deh. Nah, itu bahasa gampangnya disebut dengan fase penerimaan. Fase penerimaan awal. Kenapa kok bisa awal? Ya masih awal banget gitu ya. Dalam arti kita mulai berpikir ke depan. Berapa banyak waktu yang udah habis. Aduh, fix deh, ini kayaknya bukan tipe gue deh. Gue nggak ngebayangin gimana dong kalau misalkan gue sampai married, ngejalanin pacaran aja kayak gini gitu. Apalagi kalau nanti sampai married, nggak ngebayang. Atau bahkan ada perasaan takut kalau pasangan kita ini, ya kita bahkan terkungkung gitu ya dalam sebuah hubungan pernikahan yang kita nggak bisa ngebayangin, ngeri gitu kan. Nah, itulah mulai timbul penerimaan awal bahwa nggak deh, ini bukan tipe gua, nggak deh, gua berhak mendapatkan yang lebih baik. I deserve someone that love me, yang benar-benar truly love gitu ya. Akhirnya kita naik ke level 7. Level 7 ini level dimana logika udah bergejolak. Oke, gua yakin deh, fix, gua nggak mau nikah sama yang tipe kayak gini. Gue takut deh nikah sama orang kayak gini. Oke, gue ngerti banget bahwa gue punya beberapa mantan dan gue yakin banget ini orang memang berbeda loh. Nggak kayak mantan-mantan gue yang dulu. Bahkan gue move on dari mantan gue yang dulu kayaknya gampang-gampang aja. Tapi ini susah banget gitu ya, trauma bondnya lekat banget gitu. Kemudian kita udah mulai ambil keputusan kayak oke deh, kayaknya gue harus kurangi komunikasi, gue harus jaga jarak untuk kesehatan mental gue, dan gue harus mulai no contact. Artinya apa? Gue udah berani ngeblok, gue udah bisa nggak telepon, gue nggak menghubungi, gue udah bisa mengabaikan atau bahkan berpikiran untuk gue mau pindah aja gitu. Maksudnya memberikan boundaries atau batas untuk kesehatan mental health kita. Itu di level 7. Jadi kita udah mulai block, no contact gitu ya. Istilahnya kita udah mulai stand up for ourselves gitu ya. Itu level 7. Kemudian kita naik level lagi, level 8. Level 8 itu disebut dengan istilah fase kesepian gitu ya. Fase kesepian dan kita struggling, berjuang untuk beradaptasi. Beradaptasi dengan habit baru, kebiasaan baru, ketemu orang-orang baru, semuanya orang baru, kaido baru. Di fase ke-8 ini, perasaan yang paling umum yaitu lemas, lemah, sepi, stres, depresi, dan hati-hati, ada godaan untuk stalking ya. Nah, godaan untuk stalking dan bahkan godaan untuk balikan itu masih ada. Ketika kita stalking, inget lagi, anxiety lagi gitu kan. Kita jangan sampai menerapkan no contact yang salah. Pastiin kalian udah nonton tuh video yang judulnya no contact yang salah. Karena itu akan mengganggu kenaikan level kita gitu ya. Kita di fase ke-8 ini memang sangat manusiawi mengalami yang namanya fase hampa atau sepi gitu ya. Kemudian kita naik level lagi ke level 9. Level 9 ini udah cukup tinggi ya levelnya. Level yang terus bertahan untuk no contact. Mulai bisa lebih baik adaptasi. Let's say udah jalan 3 bulan, udah jalan 6 bulan no contact. Kalau gue sih merasa gini, gue udah bisa melangkah sampai no contact 3 bulan atau bahkan 6 bulan atau bahkan setahun. Gue sih kalau kontak lagi, aduh males banget, gue harus ngulang lagi dari nol loh. Ngulang lagi dari no contact hari pertama. Males banget kalau gue. Jadi 6 bulan lebih, lama-lama kita udah bisa melangkah lebih ringan gitu ya. Mulai yakin bahwa itu sudah ada di masa lalu sih. Kita udah bisa ngomong itu masa lalu. Setelah 6 bulan kita akan terasa lebih ringan. Ingat-ingatannya, frekuensinya itu udah nggak kental-kental amat gitu ya. Logika kita itu bisa diganggu dengan memori-memori kenangan gitu ya. Tapi kita bisa tetap kuat gitu dengan logik. Emotional thinking kita yang kadang masih striking. Kalau emotional thinking ada kan kita anxiety kan, kayak cemas gitu. Dengar nama dia aja, waduh ada
ada orang yang kayaknya nyinggung-nyinggung tentang dia, kita bisa anxiety. Nah, lama-lama di level 9 ini kita udah bisa mulai mengontrol anxiety kita. Masih ada nggak anxiety? Masih bisa, manusiawi. Tapi bagaimana kita meng-counter? Artinya kita bisa tetap able untuk in control. In control artinya apa? Robust logic, kurangin emotional thinking. Nah, emotional thinking kita semakin berkurang, anxiety juga semakin berkurang gitu. Kemudian naik level lagi ke level 10 gitu ya. Level 10 itu adalah fase ikhlas. Nah, walaupun kita belum pulih 100%, dari level 1 sampai 9 aja belum pulih, jadi belum. Fase ikhlas itu apa ya? Sedikit banyak aku bilang mulai bersyukur. Kan tadi udah bisa ngomong itu di masa lalu. Mulai bersyukur. Ini bisa terjadi, bisa juga 1 tahun setelah no contact. Beda-beda setiap orang ya, ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung seberapa parahnya lah. Tapi kalau udah sampai berhasil naik ke level 10, udah hebat banget. Dan harus terus bertahan ya gitu. Jangan melorot lagi levelnya. Fase ikhlas kita udah mulai bersyukur bahwa kita berdoa untuk dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik untuk diri kita. Kemudian setelah kita melewati level 1 sampai 10, sisanya level 10 plus. Aku bilangnya level 10 plus, kayak handphone aja gitu ya, ada plus-plusnya. Level 10 plus itu gimana ya? Kita membangun diri kita menjadi versi terbaik. Jadi you are great, make yourself great again. Jadi ketika kita down, kita bisa rebuild, bisa rise, bisa bangkit. Itu level 10 plus gitu. Jadi tahap proses healing, tahapan healing, atau yang bisa disebut dengan level healing dalam video ini ya, yang aku jelaskan cukup terperinci. Semoga kita bisa melewati dengan baik, bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.